Teman-teman dari kelompok 10, selamat datang ya di sesi mentoring kelompok. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Maaf ya agak mendadak untuk nentuin jadwalnya. Oke, eh, mungkin sebentar aja nih untuk mentoring kali ini. Pertama mungkin kalau udah siap report yang progres 3 itu boleh dipersilakan. Apakah sudah siap? Sudah, Kak. Sudah. Sebenarnya udah siap, Kak, tapi ada satu lagi anggota kami yang belum join. Oh, siapa ya? Barudin ya? Iya, Kak. Oh, oke, mau nunggu dulu. eh untuk di grup dia juga tidak merespon, Kak. Kalau misalkan di start duluan, apa boleh? Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa, duluan aja langsung. Oke, silakan. Izin share screen nih, Kak. Ya, silakan. Apakah udah terlihat, Kak? Ya, sudah. Bentar, bentar. Oh, udah terlihat kan? Ya, sudah. Oke. Jadi, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Kak. Selamat sore, Kak L dan teman-teman kelompok 10. Pada sore hari ini, kelompok 10 akan mempresentasikan weekly report progress ketiga dengan judulnya IoT Implementation in Industry Factory Safety Optimization Based on Smoke Detection System. Materi pertama akan dipresentasikan oleh Ivan. Oleh Ivan, dipersilahkan. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Izin melanjutkan untuk materi yang pertama ini. Kurang lebih di sini ada sistem diagram device IoT yang kami gunakan, di mana di sini di inputnya kami menggunakan sensor MQ135 untuk menangkap data gas dan asap di udara sekitar. Kemudian nanti dari input ini akan dikirim ke user Recording in melalui progress. platform, di mana kami menggunakan Blink untuk sistem monitoring dan juga kontrol, dan Telegram untuk sistem notifikasinya. Oke,
Next. Kurang lebih begini Kak Evan wiring yang kami buat. Sini komponennya seperti tadi ada sensor MQ135, ada microcontroller ESP32, buzzer, relay, LED RGB, dan DC fan. Untuk microcontrollernya sendiri, ini untuk penghubungannya, wiringnya, dari sensor MQ135 ini nanti ada tiga, tiga kabel, di mana itu nanti ada VCC, ground, dan input untuk sensornya itu dihubungkan, VCC dihubungkan ke 5 volt, groundnya dihubungkan ke ground microcontroller ESP32, dan untuk dari pin inputnya itu dihubungkan ke micro ESP32 pin GPIO 34. Kemudian di sini yang buzzernya itu menggunakan 3 pin juga, pin VCC, ground, dan juga input. Untuk VCC dan groundnya dihubungkan ke VCC dan ground di ESP32 itu sendiri. Nanti yang seperti wiring kita ini di jumper di breadboardnya. Kemudian untuk pin inputnya, untuk passive buzzernya ini menggunakan pin GPIO 16 di ESP32-nya. Kemudian ada modul LED RGB-nya. Sini untuk berurutan kami menggunakan pin red, green, dan blue-nya kita menggunakan pin 25, pin GPIO 25 hingga 27, dan untuk pin ground-nya dihubungkan ke ESP32 seperti yang lainnya tadi. Kemudian di sini kami menggunakan relay 1 channel 5 volt. Untuk VCC dan ground-nya sama, dihubungkan ke SP32 lewat jumper di breadboard-nya. Kemudian untuk inputnya dihubungkan ke pin GPIO 18 pada ESP32. Kemudian kami di sini menggunakan normally output, di mana nanti COM-nya sendiri dihubungkan ke VCC 5 volt. Nah, kemudian untuk dari DC fan-nya itu sendiri yang akan kita hubungkan ke relay dan juga microcontroller secara tidak langsung. Jadi untuk ground dari pas DC-nya itu sendiri dihubungkan ke ground microcontrollernya. Kemudian untuk yang sumbernya itu dihubungkan ke pin normally open yang ada di relaynya. Oke, kurang lebih seperti itu. Next. Baik, ini dashboard Blink yang sudah kami buat dan sudah kami uji coba juga untuk tahap awal. Jadi di sini pada dashboard ini kami menggunakan ada 4 widget, yang dimana nanti ada gauge meter yang bisa dilihat gitu untuk meningkatkan enggak Mbak Septi kembali ke slide sebelumnya. Nah, jadi untuk pertama ada gauge meter, di mana nanti gauge meternya itu menunjukkan kadar alkohol dan asap. Itu ada 2 yang berwarna ungu dan merah. Kemudian ada label display yang nanti niatnya menampilkan kualitas udara secara keseluruhan dari kalkulasi hasil asap dan juga alkohol tadi. Kemudian ada indikator LED, itu kami menggunakan 3 untuk 3 sistem ini, sistem tingkat level bahayanya. Kemudian ada tombol switch untuk DC fan-nya, jadi kita bisa menyalakan dan mematikan manual meskipun eh, belum dalam kondisi bahaya. Jadi jika misal dalam kondisi bahaya itu nanti DC fan-nya memang akan menyala secara otomatis. Namun jika dalam kondisi sedang atau kondisi siaga atau LED kuning, itu bisa kita kontrol juga untuk memperburuk tingkat mungkin asapnya, mungkin ada menggunakan
asap ataupun alkohol, karena untuk kami sendiri KLFan itu nanti implementasinya kami niatnya menggunakan implementasi yang berfokus di pabrik industri tekstil, mohon maaf. Ini karena setelah saya cari-cari terkait industri tekstil itu sendiri memang menggunakan alkohol untuk beberapa prosesnya. Nah, kemudian untuk yang asap ini sendiri, karena memang tidak ada proses yang menimbulkan api atau asap, jadi sekiranya lebih mudah untuk monitoring tingkat asapnya jika terjadi kebakaran. Begitu. Bisa di next lagi. Baik, berikutnya adalah widget yang kami gunakan tadi. Kenapa kami menggunakan keempat widget tersebut? Yang pertama, untuk yang Gauge widget, itu eh, bisa memberikan gambaran secara cepat terkait tingkat konsentrasi gas yang dideteksi oleh sensor. Jadi bukan hanya berupa angka, tetapi bisa berupa semacam meteran yang bisa dipantau secara langsung ya. Kemudian ada display display widget tadi yang digunakan untuk memonitor kualitas udara. Yang ini tidak menggunakan gauge widget, jadi hanya berupa angka. Kemudian untuk yang LED widgetnya tadi, Anda menggunakan 3 LED, hijau, kuning, dan merah untuk mewakili setiap kategori kualitas udaranya. Kemudian ada switch tadi, switch widget untuk mengontrol kipas DC-nya nanti. Oke, next. Next, Kak. Oke, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota yang lain, Kak Septi. Terima kasih. Oke, terima kasih Ivan. Selanjutnya format payload dari device ke platform itu ada dua. Yang pertama dari device ke Blink sebagai platform 1 dan yang kedua dari device ke Telegram sebagai platform 2. Format payload data dari device atau SP32 ke Blink sebagai platform 1. Format JSON-nya yang pertama sensor ID dengan nama sensor SP32 gas sensor 001. Sensor ID di sini adalah ID unik untuk identifikasi SP32 di sistem atau device. Ya, lalu gas concentration dengan nilai 350. 350 di sini nilai konsentrasi gas dalam ppm, tingkat konsentrasi gas yang terdeteksi. Lalu setelah gas tersebut terdeteksi, maka akan muncul indikator LED yang menunjukkan tingkat konsentrasi gas dalam warna hijau, kuning, atau merah. Itu di LED RGB status dengan warna merah, misalkan kalau terdeteksi gas yang berbahaya atau asap yang terlalu berlebih. Setelah indikator LED-nya muncul dengan warna merah, status buzzer untuk peringatan alarm akan hidup, yaitu buzzer status dalam mode on. Lalu akan muncul tanda peringatan tingkat bahaya deteksi gas dalam tanda normal, warning, atau high, karena indikator LED tadi menunjukkan dalam warna merah, maka alert statusnya dalam mode high. Kalau LED-nya dalam warna kuning, alert statusnya warning, dan kalau warna hijau, alert statusnya dalam mode normal. Setelah tanda peringatan muncul, maka kipas akan dihidupkan on saat gas berbahaya terdeteksi, fan status dalam mode on, atau off jika sudah dalam mode normal. Timestamp di sini adalah waktu pengiriman data dalam format ISO 8601. Selanjutnya, format payload data dari device atau SP32 ke Telegram sebagai platform 2 dengan format JSON-nya sensor ID dengan nama sensor SP32 gas sensor 001. Sensor ID di sini sama ID unik untuk identifikasi SP32 di sistem atau device. Lalu ada
alert message dengan pesan gas concentration high, current level 350 ppm. Di sini maksudnya pesan peringatan yang dikirim ke Telegram termasuk tingkat konsentrasi gas. Jadi ketika LED RGB menunjukkan warna merah, lalu buzzer hidup dan tanda peringatan dalam mode high, kipas akan hidup, lalu akan dikirimkan pesan peringatan ke Telegram ke pemadam kebakaran dalam pesan seperti ini, gas concentration high, dengan konsentrasi gasnya current level 350 ppm. Timestamp di sini adalah waktu pengiriman pesan dalam format ISO 8601. Selanjutnya, format pelet dari platform ke device. Ada dua juga. Yang pertama dari platform 1 Blink ke device. Yang kedua dari platform 2 Telegram ke device. Dari platform 1 Blink ke device SP32, format JSON-nya yang pertama comment ID Blink CMD001. Comment ID di sini adalah ID unik untuk identifikasi perintah dari Blink. Lalu misalkan kita akan memerintahkan untuk mengaktifkan atau mematikan kipas, fan control off karena tadi kipasnya hidup, maka kita akan perintahkan untuk dimatikan. Lalu kita akan memerintahkan LED RGB untuk mengubah warna karena tadi sebelumnya warnanya merah, maka kita akan berikan perintah di sini LED command color green untuk mengubah warnanya menjadi warna hijau karena modenya sudah normal atau situasi di sekitar sudah baik. Lalu kita perintahkan buzzernya untuk dimatikan, buzzer control off karena sebelumnya buzzernya hidup. Lalu timestamp di sini waktu pengiriman perintah dalam format ISO 8601. Selanjutnya format payload data dari platform 2 Telegram ke device SP32 dengan format JSON command ID Telegram CMD 001. Command ID di sini ID unik untuk identifikasi perintah dari Telegram. Lalu kita akan mereset alarm tadi, alarm control reset karena kondisinya sudah aman, jadi kita reset alarm tersebut supaya tidak muncul notifikasi yang tidak seharusnya. Timestamp di sini adalah waktu pengiriman perintah dalam format ISO 8601. Baik, Kak. Itu saja yang dapat kelompok 10 presentasikan. Mungkin dari Kakak ada saran atau masukan atau jenisnya, boleh, Kak. Oke, ya, langsung aja nih coba ke slide sebelumnya. Nah ini, oke, dari platform ke device ya. eh Kayaknya teman-teman untuk LED comment kayaknya nggak perlu untuk perubahan warna LED itu disimpan di logic eh, kode program di Arduino-nya aja ya. Jadi nggak perlu. Jadi perubahan warnanya disesuaikan sama apa gas ya. Nah jadi nggak perlu di comment lagi gitu, nggak perlu ada controlling dari platform. Kayaknya itu sih. Itu yang pertama. Gimana, aman nggak kayak gitu? Aman, Kak. Oke ya. Buzzer control, oke, masih oke lah ya untuk matiin manual dari platform. Oke, next. Sebelumnya, oke, ini dari device ke platform ya. Nah, kayak lihat di sini ada LED RGB status, ada buzzer status sama alert status ya. Nah, ini boleh lihat ke dashboardnya. Oke, nah di sini baru ada ini ya, baru ada LED status ya. Nah, sedangkan tadi teman-teman mau ngirim buzzer status sama alert status.
Nah, mungkin perlu ditambahin lagi ya di sini. Iya Kak, untuk sementara baru menggunakan itu dulu kemarin uji cobanya. Hmm, hmm, hmm. Berarti nanti bakal ada interface lagi ya untuk menampilkan status buzzer sama tadi apa alert status ya. Iya Boleh Kak, alert next, status. coba lihat lagi pilotnya. Pilot. Nah ini ya, alert status high, normal, sama warning ya. Oke, nanti berarti dibikin di dashboardnya bentuknya seperti apa gitu ya. Normal, apakah warna hijau mungkin, warning itu kuning, atau nanti bisa diatur aja ya di dashboardnya. Oke, itu paling iya nampaknya sisanya aman. Oke, paling itu sedikit tambahannya, sedikit ya mungkin bisa dipertimbangkan lagi ya sama teman-teman masukannya tadi. Oke Kak, terima kasih Kak. Hmm, oke, ya, oke. Makasih banyak teman-teman sudah report progres tiganya. Oke, sekarang kamu mau coba untuk monitor tiap anggota nih. Boleh share screen dulu ya. Stop share screen ya Kak? Oke, udah terlihat? Oke. Nah, Sudah ini Kak. untuk apa ya? Untuk monitor pribadi kayak aja sih. Jadi kayaknya ada beberapa aktivitas kurang lebih seperti ini ya. Kayak gini. Nanti tolong koreksi kalau ada yang kelewat ya. Tapi kurang lebih secara umum progres teman-teman dalam pengerjaan final projectnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini juga ada checklist tiap orang ya. Nah, ini boleh report dulu nih dari Ivan dulu. Nah, di sini dari 1 sampai 10 udah sampai mana? Sebentar Kak.